Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara dari kelompok 14, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen bisnis. Pengertian manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengendalian, dan koordinasi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Manajemen adalah elemen kunci dalam setiap organisasi, baik itu bisnis, pemerintah, organisasi nirlaba, atau lembaga lainnya. Manajemen pada dasarnya berkaitan dengan berpikir dan memanfaatkan sumber daya manusia, material, serta keuangan sedemikian rupa yang akan menghasilkan kombinasi terbaik. Kombinasi ini menghasilkan pengurangan berbagai biaya dan waktu. Dengan kata lain, sumber daya tersebut digunakan lebih efektif dan efisien. Adanya manajemen berfungsi sebagai alat peningkatan serta perbaikan masyarakat. Melalui peningkatan produktivitas dan pekerjaan, manajemen memastikan standar kehidupan yang lebih baik. Tujuan manajemen bisnis. Pertama, mencapai keuntungan. Salah satu tujuan utama bisnis adalah menciptakan keuntungan. Manajemen bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya agar bisnis dapat menghasilkan pendapatan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Kedua, pertumbuhan. Banyak organisasi memiliki tujuan untuk tumbuh dan berkembang. Manajemen harus merencanakan strategi dan rencana yang mendukung pertumbuhan baik dalam hal perluasan pasar, peningkatan produksi, maupun ekspektasi ke wilayah baru. Ketiga, kepuasan pelanggan. Memastikan kepuasan pelanggan adalah tujuan penting. Ini mencakup memberikan produk atau layanan berkualitas tinggi, merespon keluhan pelanggan dengan cepat, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Keempat, efisiensi operasional. Manajemen harus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam operasi perusahaan. Ini termasuk mengurangi pemborosan, pengoptimalan proses, dan pengolahan sumber daya secara efisien. 5. Inovasi. Inovasi adalah tujuan penting dalam manajemen bisnis. Manajemen harus menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi baik dalam pengembangan produk, proses, atau model bisnis. Keenam, pengembangan sumber daya manusia. Manajemen harus memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan dan diberdayakan untuk mencapai tujuan bisnis. Pelatihan, pengembangan, dan pengakuan karyawan merupakan bagian dari tujuan ini. 7. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Banyak organisasi juga menetapkan tujuan untuk menjalankan bisnis mereka dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Hal ini termasuk kontribusi kepada masyarakat dan menjaga dampak lingkungan tetap minimal. 8. Kepatuhan hukum dan etika. Mematuhi hukum dan beroperasi dengan etika adalah tujuan penting. Manajemen harus memastikan bahwa operasi bisnis selalu sesuai dengan regulasi dan etika bisnis yang berlaku. 9. Peningkatan kualitas. Terus meningkatkan kualitas produk atau layanan adalah tujuan yang relevan. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan daya saing bisnis. 10. Pengembalian investasi atau ROI. Membuat investasi yang bijak dengan mendapatkan pengembalian investasi yang baik adalah tujuan keuangan yang penting dalam manajemen bisnis. Selanjutnya, fungsi manajemen bisnis. Pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen bisnis.
dalam mencakup perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pembentukan struktur organisasi yang efisien. Ketiga, pengarahkan atau leading. Pengarahkan melibatkan peran kepemimpinan dalam membimbing, memotivasi, dan mengarahkan karyawan atau tim dalam mencapai tujuan. 4. Pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses pemantauan kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Kelima, pemasaran atau marketing. Fungsi pemasaran melibatkan aktivitas yang bertujuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dan mempromosikan kepada pelanggan potensial. Keenam, keuangan atau finance. Manajemen keuangan melibatkan pengolahan sumber daya keuangan organisasi termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan kas, analisis keuangan, dan perencanaan pajak. Ketujuh, sumber daya manusia. Manajemen SDM mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan pengolahan karyawan. Kedelapan, operasional. Fungsi operasional melibatkan pengolahan proses operasional sehari-hari organisasi termasuk produksi, rantai pemasakan, logistik, dan pengendalian kualitas. 9. Inovasi dan pengembangan produk. Ini mencakup pengembangan produk atau layanan baru serta inovasi dalam proses dan model bisnis. 10. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Manajemen harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan operasi organisasi. 11. Hukum dan keputusan mencakup pemahaman dan keputusan terhadap aturan hukum dan standar yang berlaku dalam operasi bisnis. Selanjutnya, manfaat manajemen bisnis. Pertama, mencapai tujuan. Membantu organisasi dalam merumuskan tujuan yang jelas dan merencanakan cara untuk mencapainya. Kedua, efisiensi operasional. Manajemen membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi proses-proses yang tidak efisien, pengolahan sumber daya dengan bijak, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan manajemen yang baik, organisasi dapat memotivasi karyawan, memberikan arahan yang jelas, dan menyediakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas tinggi. Pengambilan keputusan yang baik. Manajemen melibatkan pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan pada data. Kelima, pengendalian biaya. Manajemen yang efektif dapat membantu organisasi mengendalikan biaya operasional dan mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dicapai. 6. Penyesuaian dengan perubahan. Manajemen membantu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. 7. Pengembangan sumber daya manusia. Melalui manajemen sumber daya manusia yang baik, organisasi dapat mengembangkan karyawan mereka, meningkatkan keterampilan, dan memotivasi mereka untuk mencapai potensi penuh. 8. Daya saing yang lebih baik. Dengan manajemen yang efektif, organisasi dapat mempertahankan atau meningkatkan daya saing mereka di pasar. 9. Keberlanjutan. Manajemen yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan membantu organisasi menjaga keberlanjutan operasional dan mendapatkan dukungan dari pengakuan kepentingan. 10. Menciptakan nilai untuk pemangku kepentingan. Manajemen yang baik dapat menciptakan nilai untuk berbagai pemangku kepentingan termasuk pemilik, karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara keseluruhan. 11. Tanggung jawab hukum dan etika. Manajemen memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum dan standar etika yang berlaku yang dapat menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi organisasi. 12. Inovasi dan pengembangan. Manajemen mendukung inovasi dalam produk, layanan, dan proses yang dapat membantu organisasi tetap relevan dan berkembang.
13. Peningkatkan hubungan pelanggan melalui manajemen pemasaran yang efektif. Organisasi dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan memahami kebutuhan mereka. Komponen-komponen manajemen bisnis. Pertama, manajemen keuangan. Kedua, manajemen marketing. Ketiga, manajemen produksi. Keempat, manajemen distribusi. Kelima, manajemen SDM. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen bisnis. Pertama, prinsip tujuan jelas. Setiap perusahaan harus memiliki tujuan bisnis yang jelas dan spesifik. 2. Prinsip perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen bisnis. 3. Prinsip organisasi. Organisasi yang efisien melibatkan pengaturan sumber daya manusia, fisik, dan keuangan perusahaan agar bekerja bersama dengan efisien. 4. Prinsip pengkoordinasian. Pengkoordinasian yang baik memastikan bahwa berbagai elemen organisasi bekerja sama untuk tujuan yang telah ditetapkan. 5. Prinsip implementasi. Merencanakan dan merumuskan strategi. 6. Prinsip pengawasan. Pengawasan adalah proses pemantauan kinerja untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. 7. Prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci dalam membimbing dan memotivasi tim. 8. Prinsip partisipasi. Mendorong partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan masalah yang mempengaruhi mereka dan meningkatkan kualitas keputusan. 9. Prinsip manajemen sumber daya manusia. Melibatkan rekrutmen, penelitian, pengembangan, evaluasi kerja, dan pengolahan karyawan dengan cara yang mendukung tujuan bisnis. 10. Prinsip komunikasi. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa semua anggota tim memenuhi tujuan peran mereka dan perkembangan perusahaan. 11. Prinsip inovasi adalah elemen penting dalam perkembangan dan bersaing dalam bisnis. Prinsip keberlanjutan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasinya. Keberhasilan pelanggan. Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan adalah kunci untuk keberhasilan bisnis. Prinsip kualitas. Fokus pada kualitas produk atau layanan adalah penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan memenuhi standar kualitas. 15. Prinsip keuangan. Manajemen keuangan adalah penting untuk mengelola anggaran investasi dan keberlanjutan bisnis. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa memilih alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian like, comment, share, serta subscribe-nya karena bagaimanapun semuanya sangat kami butuhkan. Bye-bye.